yang gagah di penceramaan. Budi Ali Maktasolan. Sebelum kita memulai, mari kita sama-sama dulu mengirimkan pahala bacaan suratul Fatihah untuk ayahanda kita tercinta Haji Adil Ghaffar, karena jasa beliaunya sehingga kita bisa melaksanakan acara Isra Mi'raj dengan adanya musalla di sini. Mudah-mudahan dengan kiriman pahala suratul Fatihah segala amal baiknya Allah terima, kalaupun ada dosa-dosanya semoga Allah ampunkan. Ala hazni wal amal salihah ila rusultaniyah Haji Adil Ghaffar syai'ulillahi lahu al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa linuriyahu min ayati rabbihil kubra thumma urija ila samawati al-ula inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, as-salatu miftahul jannah wa qila as-salatu miftahu kulli khair. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Yang saya muliakan, saya hormati ibunda kita tercinta Hajjah Badliana, semoga selalu diberikan sehat dan umur panjang oleh Allah. Yang saya muliakan, saya hormati orang tua kita Bapak Haji Saka, semoga juga selalu diberi sehat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh jamaah keluarga besar Haji Adil Ghaffar yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, warga dusun Sinasara. Sinasara berapa lagi di sini? Kuluban. 10. Semua saya hormati, semua saya muliakan. Bersyukur kita kepada Allah. Malam hari ini malam mulia Bapak Ibu, malam Jumat. Walaupun peringatan Isra Mi'raj itu mestinya bulan Rajab, tapi ini sudah masuk 3 Sya'ban ya. Tapi namanya peringatan, tidak ada persoalan. Peringatan itu ya, yang penting kita peringati, mau harinya, mau bulannya lewat, tidak ada persoalan. Kita mohon keberkahannya, mudah-mudahan dengan peringatan ini rezeki kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui keberkahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Bapak Ibu, kalau ada acara-acara seperti ini datang ke semua, apalagi kalau warga yang mengadakan ataupun salah satu organisasi yang mengadakan, mestinya warga di tempat itu harus datang, karena pahala seperti ini luar biasa Bapak Ibu.
Mudah-mudahan datang semua ini dari ujung sana sampai ujung bawah sini. Datangnya semua. Iya. Kenapa kita kadang malas datang pengajian-pengajian? Karena itu pahalanya tidak nampak. Andaikan nampak itu pahalanya pengajian seperti ini, jangan cuma lorong sini Bapak Ibu, dari Napokalim banyak ke sini. Karena itu Nabi mengatakan innallaha tamliqul malaikata bil ardi yaltamisuna majalis zikri. Itu hadis Nabi mengatakan sesungguhnya Allah itu punya malaikat. Jadi dia itu malaikat negara Allah Ta'ala. Apanya tugasnya malaikat? Yaltamisuna majalis zikri. Keliling di muka bumi mencari majelis-majelis ilmu seperti ini. Jadi yang datang sebenarnya malam ini bukannya manusia, tapi ada malaikat Bapak Ibu. Ada malaikat, ratusan malaikat datang. Cuma tak nampak karena malaikat itu makhluk gaib, kita tidak lihat. Ya. Bahkan mungkin malaikat maut juga ada di sini. Tapi tidak tahu dekatnya siapa malaikat maut itu. Dan dia jelas ada. Ada malaikat Bapak Ibu. Itu selalu berdoa itu. Selalu berdoa. Selesai kita acara ini, malaikat itu nanti naik ke langit melapor kepada Allah. Apalagi naik ke reng. Di sini syarat ini musallanya sederhana, tapi mengadakan majelis Isra Mi'raj. Apa yang diberikan hadiahnya ya Allah? Kata Allah, apa yang mereka inginkan malaikatku? Kalau malaikat mengatakan andaikan mereka ingin masuk surga ya Allah, bagaimana? Kata Allah, pernahkah dia melihat surgaku? Kata malaikat, belum pernah ya Allah. Kata Allah, andaikan dia melihat surgaku malaikat, kenapa dia? Kata malaikat, andaikan dia melihat surgamu ya Allah, mungkin penuh ini musalla, di luar juga penuh karena mereka semua ingin masuk surga. Jadi yang hadir di sini insya Allah sudah menjadi calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi malaikat lagi mengatakan, ya Allah, tunggu dulu. Kalaupun yang terus dengarkan ceramah itu oke, jadi masuk surga. Bagaimana yang sandar-sandar di kursi, sandar-sandar di tembok sambil mengantuk? Ya Allah, bagaimana itu? Ya. Kata Allah malaikat, kalaupun ia sandar di tembok sambil menguap, mengantuk, belum tidak sempat dengar ceramah, tapi ada di tempat itu, maka nanti tetap aku masukkan ke surgaku malaikat. Masya Allah. Cuma jangan juga sandar suruh mengantuk deh. Kata malaikat lagi, oke ya Allah, kalau yang sandar itu mengantuk juga masuk surga, bagaimana yang bawa kantong plastik mau bungkus kue? Dari tadi dia sudah persiapkan, mau saya bungkus kue sebentar. Tidak ada di sini, tahu? Nah, jadi paling dikasih masuk kita lakukan. Kata malaikat, kata Allah ya malaikatku, biarpun mereka ambil kue, dia bungkus kue pulang. Kalaupun ada di tempat itu mendengarkan ceramah ataupun dia tidak perhatikan, tapi ada di tempat itu, tetap nanti aku masukkan ke surga. Masya Allah, hebatnya tempat kalau majelis itu. Cuma jangan habis kue tadi, simpan atau ngestaskan dulu. Itu luar biasa Bapak Ibu. Ya, makanya kalau ada majelis begini luar biasa. Apalagi yang mengadakan lebih hebat lagi, lebih hebat lagi. Makanya indahnya itu kalau ada rumah di tempat di pengajian, maka itu luar biasa. Rumah itu senantiasa keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, saya merasa di sini bukan tamu, tapi saya merasa sebagai saudara kembali ke kampung halaman. Ya. Kalau saya mau buka memori masa lalu, disinilah saya menjadi anak muda. 8 tahun saya di sini Bapak Ibu. Ya, musyawarah ini menjadi saksi luar biasa. Saya senang di sini. Ya, cuma karena harus mencari jodoh. Ya, terpaksa hijrah. Mohon maaf kalau ada yang patah hati di sini. Subhanallah. Tidak ada sih. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau cerita Isra Mi'raj, kenapa terjadi? Ya, itu awalnya karena Nabi mendapatkan cobaan ujian dari Allah. Ini menjadi pelajaran untuk kita Bapak Ibu.
Nabi saja diuji, apalagi seperti kita. Tetapi Nabi diuji oleh Allah, kesabarannya luar biasa. Akhirnya dibalas dengan sesuatu hadiah yang juga luar biasa. Itulah Isra Mi'raj perjalanan Nabi. Bukan hanya perjalanan di dunia, tetapi sampai ke langit. Bahkan di atasnya lagi Sidratil Muntaha. Bahkan lebih indah lagi, lika Allah, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hadiah yang luar biasa. Makanya Bapak Ibu, di mana ada masalah, di mana ada ujian, maka pasti di situ akan ada kebahagiaan. Yakin tak percaya itu, Pak? Punna naudi kering Allah Ta'ala ridwanan dunia kebajikan irna sareki kering Allah Ta'ala. Jadi tidak sementara diuji saja, tidak ya. Diuji dengan sakit, ada masanya nanti Allah akan berikan kesembuhan dan mungkin akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Nabi diuji, Bapak Ibu. Apa ujiannya Nabi? Yang pertama, meninggal pamannya, Mutareng Purinana, yang dikatakan Abu Talib. Abu Talib inilah yang berjuang bersama Nabi walaupun dia tidak beriman, tetapi dia membela Nabi. Sampai dia tulis di pintu Ka'bah itu, besar-besar tulisannya waktu itu. Apa ditulis? Siapa yang menghalangi dakwah Nabi, maka berhadapan dengan Abu Talib. Orang semua takut. Di Mekah itu takut sama dengan Abu Talib. Ya, meninggal ini. Nabi sedih. Makanya kalau ada paman yang ingin melihat kemenakannya sukses, maka nanti itu golongan Abu Talib. Ya. Tapi kalau ada kemenakan yang mau melihat, kalau ada paman yang mau melihat kemenakannya celaka, maka itu golongannya Abu Lahab, Abu Jahal. Nah, itu Abu Talib itu tidak beriman, tapi nanti insya Allah akan didoakan oleh Rasulullah SAW. Meninggal ini. Berapa bulan berselang, meninggal lagi istrinya, namanya Khadijah. Khadijah ini Bapak Ibu, tidak usah saya sebutkan Ibu sekalian keistimewaannya, satu saja keistimewaan Khadijah luar biasa. Apa itu? Khadijah itu Ibu sekalian tidak pernah meminta dan menyuruh suaminya selama bersuami dengan Nabi Muhammad. Ikat tiba, bin siapa sih lu nasuruh kita pada binenta? Berapa kali nak minta? Berapa kali nasuruh istri dan minta setiap hari? Boleh nampak disuruh. Dari Jaimi cetna, baliang kaman baliang mantega, baliang terigu, baliang beha. Pun nanti baliang moro-moro. Pulang ki. Kalau masih muda marah-marah bagus, tapi kalau nenek-nenek kami nampak marah-marah, bajikan dan ilang demalisan juga. Itu Khadijah tak pernah minta dan tak pernah menyuruh Nabi Muhammad. Bahkan waktu dia mau meninggal, dia panggil Fatimah anaknya. Apa dia bilang? Fatimah, sini dulu nak. Apa dia bilang? Fatimah, apa bundaku? Kata Khadijah, anakku, saya merasa umur saya tidak lama. Tolong tanyakan sama ayahmu Nabi Muhammad, berikan itu surbannya yang pernah ia pakai menerima wahyu di Gua Hira untuk kujadikan kain kafanku nanti kalau aku meninggal. Apa kata Fatimah? Bundaku, kenapa bukan kita langsung, kita istrinya? Apa kata Khadijah? Saya malu meminta kepada ayahandamu. Masya Allah. Adakah istri sekarang seperti itu? Mudah-mudahan ada di sini ya. Tidak pernah meminta kepada suaminya. Tadi pakai Jepara. Tidak Pak, tidak ya? Tidak karena berarti Allah ada kepala lagi. Tidak pernah diminta gitu. Itu Khadijah meninggal juga, maka sedihlah Rasul, sedih Nabi ya. Dan apa namanya, goncangan-goncangan semakin banyak, promosi semakin banyak oleh kaum kafir Quraisy, maka dia hijrah ke Taif. Ibu sekalian, sekarang itu Taif jarak ke Mekah ke Taif itu sekitar 100 kilo. Ya, yang umrah haji yang sempat ziarah ke Taif di situ cukup indah untuk ziarah kalau kita pergi umrah. Di sana ada kereta gantung, ada apa namanya masjid Abdullah bin Abbas, ada masjid Adas, ada masjid Kuk. Masjid Kuk inilah artinya masjid Siku. Disitulah Nabi beristirahat waktu disuruh keluar dari Taif, sehingga Nabi di tempat itu. Di situ Nabi sandar-sandarkan kepalanya memakai siku,
batu yang ditempati sandar Nabi itu tembus dengan sikunya, maka masih ada bekasnya di situ. Maka dibangunlah masjid, namanya Masjid Qub, Masjid Siku. Di situ bahkan batu yang mau dilempar Nabi turun itu masih ada di atas itu, yang diganjal oleh malaikat Jibril supaya Nabi tidak kena di bawah. Ya, jadi yang mau umrah tanya travelnya siarah ke Taif, di situ kita akan melihat sejarah Nabi waktu dikejar singgah di situ. Ya, kalau belum pakai punya travel ya telepon mak. Ini bukan promosi. Alhamdulillah ya, di situ Nabi istirahat. Saat istirahat itulah ya Nabi kembali menuju ke Mekah. Ya, singgah di rumah bibinya namanya Ummu Hani. Di situ dia tidur sampai sekitar sudah salat Isya. Tengah malam dia masuk ke Masjid Nabawi, Masjid Mekah, kemudian langsung ke apa namanya itu kan, Hijr Ismail. Hijr Ismail dia tidur di situ bersama dua sahabatnya, tidur di situ. Kalau orang Bugis Hijr Ismail itu dikatakan batu Masaleko. Orang Bugis itu hebat. Ada naik orang Bugis di Mekah, dan lihat itu batu melengkung, dibilang batu Masaleko. Dari engkau itu laugi nampak ke batu Masaleko. Di situ dia kasih nama itu. Di situ Nabi tidur. Pas tengah malam datang malaikat Jibril, maka di situ terjadi peristiwa Isra Mi'raj. Dibangunkan Nabi, dibawa ke satu tempat namanya Sumur Zamzam. Disitulah Nabi dibelah dadanya. Nabi lihat sendiri dengan mata kasar. Itu mukjizat luar biasa. Nabi tidak merasakan sakit. Ini operasi yang luar biasa. Jibril tidak memakai pisau. Dia cuma mengatakan Bismillah, terbelah dada suci Muhammad, maka terbelah dadanya itu dari bawah tenggorokan sampai pusarnya. Ya, kemudian dikasih keluar hatinya, dicuci hatinya. Sampai Mikail mengatakan, ya Jibril, kenapa mesti hati Nabi Muhammad dicuci? Hati Nabi Muhammad itu sudah suci. Kata Jibril, ini pelajaran bahwa untuk menghadap kepada Allah mesti kita suci lahir dan batin. Itu Bapak Ibu ya. Jadi mau menghadap kepada Allah mesti suci lahir dan batin. Pakaian suci, hati kita juga suci. Saya mau tanya di sini Bu, tanya. Kemarin kan baru sudah pemilih nih. Siapa sudah ambil uang caleg di sini? Siapa sudah ambil uang caleg? Angkat tangan. Uang caleg 300.000. Nipaballi talakko, nipaballi sejadah, nipaballi songko, nipakai sambayang. Akala malaikat wisen dari caleg angka nipaballi. Walas. Tidak itu kapan dikaya di kalau 300.000 sih. Tidak tahu jika pendidik kalau tidak dikasih uang caleg, tapi terlanjur ngutras. Tadi apa nih? Itu Pak Maki. Tidak tahu jika kapan mana caleg tadi. Saya tuh banyak di rumah datang. Saya bilang foto mau kasih Kak. Uangmu di belakang sih. Sudah tak foto jago sekarang. Jadi ibu sekalian, usahakan kita bersih jasmani dan rohani kita. Yang kedua, saya mau tanya gue, supaya bersih gitu. Itu kalau habis Ki melahirkan, tadi berapa hari Ki mandi baru salat? Siapa? 40 hari. Siapa yang tanya Ki? Siapa tanya Ki 40 hari? Kalau habis melahirkan Bapak Ibu, ya kenapa saya tanya? Karena saya tidak pernah melahirkan. Itu secara umum wanita memang begitu 40 hari. Tapi ada wanita lihat tom bayi ini tidak naganda 40 Allah na tak kesami. Ada juga wanita begitu. Ada yang sampai 30 hari, 35 hari, bahkan ada yang 20 hari sudah bersih. Maka kalau sudah bersih, mesti mandi, baru salat. Jangan dikalasi. Katanya ke suami itu, mak tidak perlu sambayang, tak kau sambayang. Kata dia baru kecil ini. Jadi walaupun tidak sampai 40 hari, tetap harus mandi kemudian sholat.
Secara umum 40 hari. Secara umum itu wanita begitu, tapi biasanya ada yang kurang dari 40 hari, maka harus mandi. Yang kedua, ibu sekalian, punna jeneki apa dibaca? Apa dibaca punna jeneki? Ya, mesti disebut halangan tak. Punna lihat bagaimana nih pas, maka mesti niat mandi itu. Saya niat mandi wajib nih pas karena Allah. Punna haid, itu saya niat mandi wajib haid karena Allah. Punna janabah, saya niat mandi wajib junub karena Allah. Itu yang dibaca. Jangan langsung semua satu, tidak. Jadi mesti dibaca itu sekalian. Jadi mesti kita bersih lahir dan batin. Kalau bersih jasmani, yang kedua, bagaimana rohania kita, bagaimana hati kita. Allah tidak terima ibu sekalian kalau kita kotor. Makanya jasmani bersih, rohania juga hati harus bersih. Ya itulah yang disucikan. Makanya ulama mengatakan hati manusia itu ada 3 ibu sekalian. Ada yang memang hatinya tegak berdiri. Nah, ini hati yang salim, hati yang bagus. Ya, dengarkan azan langsung berhenti kerja, siap-siap untuk sholat. Itu hati yang bagus. Ada juga hati yang miring. Nah, ini hati yang miring ya. Ya, tamat tidak berlari. Nangis gosip atau berbonding. Hati miring kan? Dan hati yang tertutup itulah hati orang kafir. Memang sudah tidak bisa lagi mendekatkan nasihat. Coba angkat tangan, hatinya yang sehat di sini. Angkat tangan, hati yang sehat. Angkat tangan. Tidak niat. Berarti garing asing untuk apa tinta dong. Hati yang sakit itulah suka gosip, suka gombel, suka gibah, suka terima wansuah. Itu garing hati yang namanya. Makanya dibagi hati kita dengan apa membersihkan hati itu tadi kita banyak istighfar, dekatkan diri pada Allah. Ya. Banyak istighfar, Bapak Ibu baca selawat. Coba kita istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Nyaman nanti punna istighfar itu tenang perasaan. Baik punna pallu ki istighfar maki supaya barakat itu dipalluah. Ya. Makanya ibu sekalian kebersihan hati itu perlu Bapak Ibu. Wajib kita bersihkan hati. Punna garing ya tinta, dia tinta, semua tidak baik dilihat. Ya, tidak baik dilihat, tetangga tidak baik dilihat. Mungkin ya anak ayam jadi tetangga tak lewat depan rumah tak, tapi garing nggak tinta pasti karena malu sing anak jangan nanjo ikut ditanja kali. Dia tetangga mau ditanja, ikaw mau dia tino. Kemana jangan ada pengorong itu? Kenapa hati yang sakit ibu sekalian? Hati yang sakit. Ya. Itu hati yang saya dengarkan azan, Allahu Akbar, kita bangun, langsung bangun, Masya Allah. Kenapa? Hatinya yang sehat. Ya. Makanya perbaiki hati kita Bapak Ibu supaya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita percepat Bapak Ibu. Setelah dibersihkan, ditutup kembali, barulah diberikan kendaraan, namanya buruk. Pagi ini kendaraan luar biasa Bapak Ibu. Tidak ada kendaraan pernah hadir di dunia kecuali kendaraan Rasulullah datang dari surga, namanya buruk. Buruk ini bagaimana hebatnya? Satu kali melangkah ia bisa tempuh jarak berapa itu jaraknya dari Mekah ke Madinah itu 500 km. Jadi sekali melangkah itu 500 kilo karena jarak Mekah Madinah itu 500 kilo. Sehingga di situ di Yastrib, Madinah sekarang. Nabi disuruh sholat di situ, maka tempat sholat Nabi waktu itu dibangunlah sekarang Masjid Nabawi. Di situlah Nabi sholat. Ya. Jadi Nabi sholat di situ, maka dibangunlah Masjid Nabawi sekarang. Setelah sholat berangkat lagi menuju Bukit Tursina, di mana Nabi Musa bercakap-cakap dengan Allah. Jadi Nabi Musa itu orang yang pertama bercakap dengan Allah. Salat lagi di situ.
terbang lagi menuju Madian, satu pohon tempat Nabi Musa istirahat waktu dikejar oleh Firaun. Lanjut lagi perjalanan menuju Baitul Lahmi. Baitul Lahmi itu adalah tempatnya Nabi Isa dilahirkan. Jadi di situ Nabi Isa lahir, namanya Baitul Lahmi. Orang Inggris mengatakan Bethlehem. Itu orang Inggris. Nabi Musa lahir, Nabi Isa lahir tanpa seorang ayah, tapi kehendak Allah. Jadi kalau Allah ingin menghendaki Bapak Ibu, semua terjadi. Makanya kalau ada urusan tak, ada masalah tak, tidak usah lari ke manusia, larilah ke Allah. Kalau Allah sudah memberikan jalan, maka masalah pun akan terselesaikan. Tapi kalau lari kepada manusia, paling ia berikan semangat. Kalaupun dia musuh kita, ya pasti dapat cinta jadi. Ya, makanya lari kepada Allah. Tidak usah cari dukun, tidak usah cari orang-orang pintar yang bisa menyelesaikan masalah. Tidak ada selesai itu kalau orang kita cari. Tapi kalau Allah kita cari, tetap selesai masalah. Maryam contohnya Bapak Ibu, tak pernah melihat laki-laki, apalagi tersentuh oleh laki-laki. Tapi kenapa bisa mengandung dan melahirkan Nabi Isa? Karena Allah yang mau. Cuma sekarang banyak juga yang mencontoh Maryam. Hati-hati nanti nonton burak nena Maryam kejili-jili. Tidak jadi kata Maryam dan itu tidak. Tiai kau Marenjo mai perbatasan Indonesia Malaysia. Banyak yang mau contoh Maryam. Hati-hati Bapak Ibu. Makanya Ibu sekalian tabik buka kurang ini ya. Lihat sekarang generasi tak, lihat sekarang anak tak, bergaulnya sama siapa, temannya sama siapa, ya. Karena kenapa sekarang pergaulan masalah luar biasa Bapak Ibu, ya. Dulu itu lagu orang tua kita kalau mau dia tidurkan anaknya itu paling lagu-lagu Islami, ya, lagu-lagu Islami. Saya masih ingat itu kalau saya diayun-ayun sama nenek atau ibu itu, dininabobokan itu. Lagunya itu mendidik semua, ya. Ada tuh lagu orang tua dulu, ya. Judulnya itu Ya Belale. Ya Belale itu mendidik kita, ya, bagaimana orang menjadi bisa sukses, ya, dininabobo sambil dinyanyikan itu. Atau lagu-lagu yang luar biasa yang bisa memberikan semangat kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sekarang lagu-lagu Masya Allah, ya, bikin bukan lagi semangat beragama, tapi semakin kendor beragama, ya. Di ayun-ayun itu tapi nyanyinya apa, ya? Kucing garuk segala macam dinyanyinya. Apalagi, ya, banyak nyanyian yang kadang merusak akidah kita. Nah, itu jadi hati-hati pergaulan anak-anak kita sekarang Bapak Ibu. Sampai di Palestina, di Masjid Al-Aqsa. Ah, ini pelajaran Bapak Ibu, ya. Masjid Haram, kenapa ke Masjid Al-Aqsa? Jadi Masjid Al-Aqsa sekarang yang diperebutkan oleh Israel dengan penduduk asli Palestina yang mayoritas orang Muslim, orang Islam. Karena memang di situ tanah para nabi. Di situ di Palestina banyak lahir nabi-nabi. Ya, nabi-nabi keturunan Yahudi, keturunan Bani Israel. Ini perlu dibedakan mana Yahudi, mana Israel. Kalau Israel itu keturunan nabi. Kalau Yahudi, inilah yang merampas tanah Palestina ini. Jadi salah kalau orang mengatakan saya benci sama Israel. Oh, itu berarti kau benci keturunan Nabi. Karena Yakub itu nama aslinya Bani Israel. Israel itu nama Yakub, Nabi Yakub. Anaknya dikatakan Bani Israel, anak Yakub. Kalau Yahudi itulah orang-orang yang tinggal di situ yang mau merebut tanah Palestina. Jadi Yahudi mengatakan adalah nanti Israel. Tidak bisa begitu. Tapi katakan tidak banyak itu Yahudi. Ya, jadi jangan Israel. Di situ Nabi masuk untuk salat 2 rakaat, maka muncul hadir semua para nabi yang telah meninggal, hadir semua di situ. Semua nabi hadir. Setelah salat, kemudian baru Mi'raj naik. Mi'raj ini Bapak Ibu. Ya. Tembus naik sampai ke langit pertama, ketemu Nabi Adam. Langit kedua ketemu dengan
Nabi Isa, di langit ketiga ketemu Nabi Idris, di langit keempat ketemu dengan Nabi Yusuf. Ya, Nabi Yusuf itu Nabi katakan memang Nabi tampan luar biasa, Bapak Ibu, tapi masih tampan Rasulullah. Kalau Nabi Yusuf dilihat itu nafsu, tapi kalau Nabi Muhammad dilihat, itu kita semakin dekat dengan Allah. Makanya Nabi itu kalau berjalan selalu ada awan di atasnya. Tanya sahabat, ya Rasulullah, kenapa kalau engkau jalan selalu ada awan di atasmu? Kata Nabi, andai tidak ada awan melindungi cahaya nurku, kata sahabat, cahaya matahari ketemu dengan cahayaku, maka bisa jadi rontak itu matahari karena pantulan sinar cahayaku yang luar biasa. Subhanallah. Ya, jadi itu masih luar biasa Nabi Muhammad daripada Nabi Yusuf. Ya, tampan memang, tapi lebih tampan Nabi. Mau lihat ketampanan Nabi Yusuf, ya, seperti Haji Anwar, insyaallah. Lanjut ke langit keempat ketemu dengan Nabi Idris, Nabi Yusuf. Di langit kelima ketemu Nabi Harun. Di langit keenam ketemu Nabi Musa. Di langit ketujuh ketemu Nabi Ibrahim alaihissalam. Lanjut lagi sampai ke Sidratil Muntaha. Di Sidratil Muntaha inilah, ya, Jibril stop. Kata Jibril, ya Muhammad, engkau lanjutkan sedih perjalanan. Saya cuma sampai di sini, Sidratil Muntaha. Sidratil Muntaha itu adalah batas makhluk naik turun, tidak boleh lagi, tidak boleh lagi lewati itu. Kapan lewat, kata Jibril, maka hancur saya punya badan. Kata Nabi Muhammad, ya Jibril, bukankah engkau makhluk cahaya? Kenapa bisa hancur? Nah di sini cuma cahaya saja. Kata Jibril, ya Muhammad, walaupun aku ini dari cahaya, tetapi aku tidak tercipta dari cahaya Tuhan. Tidak sama cahayamu, engkau tercipta dari cahaya Tuhan. Maka engkau lanjutkan, engkau tidak akan hancur karena cahayamu dari Tuhan. Lanjut Nabi Muhammad sampai ketemu Allah di alam mustawa. Ya, disitulah Nabi dialog. Nah, dialog Nabi ini Bapak Ibu diabadikan dalam sholat bacaannya. Apa bacaan sholat itu? Dialognya Nabi dengan Allah, itulah tahiyat, itulah waktu kita tahiyat itu. Jadi Nabi di hadapan Allah pas langsung duduk tahiyat itu sambil mengatakan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Itu yang dibaca Nabi Muhammad. Lalu Allah balas, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Ya, lalu Nabi lagi jawab, assalamu alayna ala ibadillahis salihin. Maka seluruh malaikat yang mendengar itu langsung mengucapkan, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini dialog yang luar biasa. Makanya kalau kita tahiyat Bapak Ibu, resapi itu bacaannya, jangan cepat-cepat, ya, resapi itu. Nah, maka setelah selesai itu Nabi diberikan perintah salat berapa? 50 kali sehari semalam. 50. Turun Nabi tidak protes Nabi. Turun Nabi di langit ketujuh tidak ada kata-kata Nabi Ibrahim. Nanti di langit keenam Nabi Musa mengatakan, ya Muhammad, apa yang Allah berikan kepadamu? Kata Nabi Muhammad, aku dan umatku dikasih salat 50 kali. Kata Nabi Musa, irji, kembali, ya, 50 kali. Umatku yang besar-besar 4 rakaat saja, 2 rakaat kalau pagi, 2 rakaat kalau menjelang malam, tidak mampu ia lakukan. Apalagi umatmu 50. Tenana kulle anju umatmu ya tommi dattulu, ya tommi cokmo, ya tommi balala. Tidak bisa. Kembali Muhammad, kembali. Jangan tersinggung yang cokmo ya. Tadi bagus itu kalau cowok mau orang, bagus kalau gemuk. Dilihat dari samping, sejahteranya. Dilihat dari belakang, deh makmurnya. Dilihat dari depan, deh galau. Orang cowok itu cepat masuk surga. Karena kenapa? Berat timbangannya. Nggak tahu nih timbangan apanya, berat. Kembali ke Muhammad, kembali 9 kali Nabi itu pulang balik alam mustawa dengan langit ke-6.
dikurangi menjadi 5, jadi 5, jadi 9 kali. Ya, makanya tahiyat itu Bapak Ibu dari subuh sampai isya 9 kali itu tahiyatnya. Karena itu Nabi itu kurang banyak 9 kali sampai dikurangi menjadi 5. Itu lagi Nabi Musa mengatakan, Muhammad kembali lagi, tak mampu umatmu Muhammad. Yang 5 itu kata Nabi, malu mak minta kekurangan, biar ini yang 5. Mudah-mudahan umatku mampu. Ternyata kata-kata Nabi Musa terbukti. Ya, 5 ini tapi masih banyak yang malas. Masih banyak yang malas. Tapi Pak Imam, oh Pak Imam, tapi Pak Imam, memang pernah subuh singkat majijanya pernah subuh. Oh bah, selalu mikir apa karena bah. Ibu sekalian, ini yang perlu kita pahami. Ya, inilah keberkahan Isra Mi'raj kita. Ya, hadiah oleh-oleh dari Allah untuk kita. Ya, kenapa Nabi dikasih sholat? Karena sholat itu adalah penghubung kita dengan Allah. Penghubung kita dengan Allah Ta'ala. Inain sehari kita kagasingan kareng Allah Ta'ala. Tepak balia. Itu obat cuma sebab. Siapa yang kasih sehat itu Allah. Pun nasihat di Bapak Ibu, Masya Allah luar biasa. Tapi pun apa garing-garingan ki apa nanti kiamat. Makanya syukur ki punanya sarki sehat. Makanya sambayang ki. Kailan sarki sehat kareng Allah Ta'ala. Nampi itu sebagian. Ya. Ini mata Bapak Ibu harganya luar biasa. Kalau mau ada yang jual, saya beli matanya. Ada yang mau jual? Tidak ada yang mau jual matanya. Tapi itu mata dari Allah luar biasa. Coba tanya orang yang tidak melihat, tidak bisa melihat, bagaimana dia tidak bisa menyaksikan indahnya dunia. Secantik apapun istrinya, pun namu taki ai le di sini benenta. Tidak ada. Telinga itu luar biasa pemberian Allah Bapak Ibu. Telinga itu coba pegang, tidak keras, tidak lembek juga. Coba kalau keras seperti kayu, tidak kelep tindro, tidak kelep miring. Kenapa tak ganja lagi? Tapi lembek-lembek aja bisa jadi miring. Tidak juga terlalu lembek. Andai kan terlalu lembek, pun neonya ki kaman net kata. Itu nikmat luar biasa Ibu sekalian. Sambayang ki syukurin aja. Coba tanya orang yang tidak mampu berfungsi telinganya, ku tanya nih, bagaimana? Ya, mulai di kioki, lagi maiko, tapi tahu lagi, kadang tidak mau ngandre. Ada, wajib tak jawaban. Itu nikmat luar biasa Ibu sekalian. Ya. Mana lagi hidung, Masya Allah, lubangnya dikasih menghadap ke bawah. Andai dikasih menghadap ke atas, musim hujan begini, saya sama kita pun bosi. Lagi-lagi malemantik. Tidak bisa. Itu perlu dipikirkan Ibu sekalian. Syukuri dengan sholat itu semua. Baru lubangnya juga 2, Masya Allah. Andai kan 1 lubangnya, kalau sudah ingusan tertutup, nggak di bawah iya. Nggak, kasasangan saya itu. Tapi ada 1 tersumbat, masih ada 1 bisa bernafas. Itu nikmat yang luar biasa. Ibawatan, ada giginya, dan gigi itu dibatasi pertumbuhannya. Andaikan gigi itu singkama pertumbuhannya utang, ada. Pasti minggu mereka sencukur gigi dia. Lagi main boleh kecukur gigi kunde lah bumi. Tapi dibatasi pertumbuhannya. Karena kenapa? Itu ada bibir supaya kita bisa bercerita dengan nafas. Punya labu giginta dipanggil ki mata, tak lagi gigi dibawa di bibir. Tidak bisa. Maka syukur itu dengan apa? Salat ki Bapak Ibu, salat ki. Ya, salat itu masih banyak nikmat Allah. Makanya salat ini bukan hanya kewajiban, tapi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya jo pun sambayang kini bajiki Bapak Ibu. Tatalu bantu di bajiki pun ada baju sambayang tadi. Pertama, giok na sambayang maka ruang baca na sambayang maka talu atia akurangi mai dikareng Allah Ta'ala. Bagaimana bagusnya ini? Makanya pun mente di sambayang Bapak Ibu di bajiki. Anjo apa itu?
Renggangan kaki tidak usah terlalu jauh renggang, selurus dengan bahu ini. Itu kalau berdiri kaki, jangan lewat dari bahu. Ada orang biasa dari teman dengan kanan, sehingga patah masih gigi. Tidak usah, ya. Ada juga itu apa? Pergi salat kaki nak cari, bangkin nak moya. Terus segini nak rambut si bangkenta. Jangan maki. Ada orang tidak merasa enak kalau tersentuh kakinya dengan kulit kita. Pun anak peru juga bangkenta tahu tak apa boya ini. Bagi ruku nak moya si bangkenta. Asuju kina rambang sih. Sampai yang bangkin nak moya. Tapi karena ngalat arah. Jadi tidak maki kawan. Tidak usah. Yang penting tidak terlalu renggang, tidak melebihi 1 jengkal. Nah itu kalau masih 1 jengkal masih tersambung saf itu, kecuali yang memang jaraknya satu orang 1 jengkal itu sudah memutuskan saf. Tapi kalau sudah tidak usah dicari lagi kakinya orang. Nah kemudian ya, kalau kita bertakbir Bapak Ibu, itu lafaz Allahu Akbar masih kentara itu. Saya pernah masuk ke masjid, orang tua itu dekatku. Allah di bawah tentara akbarnya tidak ulang ngiri. Karena di Allah. Kemana akbar? Nabi lagi. Kemana aja? Allah. Kuta yang akbar nanti. Dari itu ke kapan juga? Di panasai Allahu Akbar. Ya. Dan tentu biasa labui anunya, labui huna. Sama ada cara. Allahu Akbar. Ada. Kita malah kata teratu. Nggak usah, nggak bisa di model-model itu sudah dari Rasulullah, nggak bisa di model-model. Ya, ada juga panjang alifnya, panjang sekali. Allah. Itu kalau panjang alifnya itu beda arti. Kalau alifnya panjang berarti namanya dalam ilmu bahasa Arab itu lamul istifham, alif yang bertanya. Jadi tidak lagi mengatakan Allah besar, tetapi bertanya, apakah Allah besar? Ragu berarti tidak yakin kalau Allah besar. Nah, ini yang perlu diperbaiki Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau gerakan takbirnya itu Bapak Ibu, untuk kita laki-laki tadi, diperhatikan laki-laki itu sejajar dengan telinga ini, jempol tadi, sejajar telinga ini jempol tadi. Ya. Tidak terlalu ke bawah, tidak juga terlalu ke atas. Kalau perempuan sejajar dengan bahu, lurus dengan bahu, tidak ya, betul. Tidak boleh ke atas. Ada gak sebenarnya kucing di sikap orang riba. Oh, tak pangkat. Bukan ada bagi riba lapor. Nah, usah ibu sekalian, kita pakai tangku. Bagus kalau pakai dengan panjat, tapi kalau cuma pakai daster, ini angkat takbir kemudian kelihatan ini, maka batal salat karena ini aurat. Iya. Karena banyak melihat perempuan itu kalau ke pesta masalah. Tapi pernah sampai yang daster di. Anjolnya tidak pakai BH. Nampak sopo-sopo dong. Bagi ke malaikat ini sakwatnya. Anda ke malaikatnya sakwatnya tidak. Jadi ini baik. Menghadap kepada Allah mesti bagus ibu sekalian. Ya, pasti dibagi kibi. Agama itu pun ruku. Itu kalau ruku ibu sekalian, ini yang tahan ini. Apakah namanya ini? Bukan telapak. Apakah namanya ini? Ya, kamu menjadi seluruh ini. Yang dipegang lutut, ya, bukan mata kaki. Ada orang mata kakinya dia pegang begini. Nampak si Kamalek bantu motornya sebrekernya, nampak kondok-kondok. Allah. Oh tidak bisa. Kenapa dia kondok-kondok? Ini yang perlu. Nabi katakan kepada Aisyah mengatakan bahwa Nabi itu kalau ruku ya lurus dengan belakangnya sampai ke belakang itu. Andaikan ada gelas disimpan di punggung Nabi, maka gelas itu tidak akan goyang. Begitu lurusnya ruku Nabi. Ya, yang penting masih bisa ruku. Ya, punah parsi dongkota ya tiap lagi pasai. Ada bahasa anak muda sehat tapi punah rugi dia kan. Allah. Selesai nah. Itu
Malas sampai sini, padahal masih bagus ya. Kecuali kalau memang sakit tidak bisa ruku ya, apa boleh buat. Makanya mesin ini diperbaiki. Nah, yang kedua, Bapak Ibu ya, kita percepat saja. Yang kedua, cocok jangan kan ini, cocok nih. Oh iya, cocok nih. Yang kedua, bajiki bacaan sambayangnya. Ibu sekalian tabe. Saya pernah ditanya, Ustaz, itu kodong saribat takutin anak sambayang. Saya bilang, kenapa dia tidak salat? Tidak bisa lah hafal doa-doa salat. Saya bilang, gampang ji, punna tidak bisa hafal semua doa salat, 5 saja hafal sambayang lagi. Karena ini 5 yang wajib, mesti dibaca ini. Yang pertama takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu mesti dibaca. Masa tenane takbiratul ihram? Punani yang tahu sinasar tenane takbiratul ihram, balemi kaji muko. Masa takbir tenane sing Allah. Yang kedua Fatihah, mesti dibaca itu Al-Fatihah. Yang ketiga syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang keempat salawat, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu wajib dibaca. Yang kelima salam ke kanan, itu wajib. Ke kiri sunnah. Jadi punah lebaki sambayang bersalam ke kanan, wajib itu. Mau bersalam ke kiri, ternyata dia kibombeta cuy. Dia apa kok? Ya, dia apa kok? Sawi sambayang tentu. Siapa tahu di sini ki main kiri, di sini tongko, nah apa kamu kena bagi kali dia apa? Ya, ke kanan saja sudah sah, sudah sah. Jadi ini saja yang 5, takbiratul ihram, Fatihah, syahadat, salawat, salam ke kanan, silakan sholat. Kalau tidak tahu doa iftitah, tidak usah baca, karena itu sunnah, tapi bagus kalau lengkap. Tidak tahu baca ruku subhana rabbil azim, tidak usah baca, karena itu sunnah, tapi bagus kalau lengkap. Kemudian bacaan sujud juga demikian. Yang 5 ini hafal baik-baik. Terus yang kemudian Bapak Ibu, saya mau sampaikan kepada bapak-bapak ini, tolong ya. Walaupun kita di sini bukan imam, tapi tolong hafallah surah-surah pendek. Karena jangan sampai mungkin di sini kita tidak pernah imam, kita keluar di suatu daerah, tiba-tiba masuk ke masjid, tidak ada imam. Jangan sampai kita yang nasuruh. Karena pernah kejadian, cuma 2 surah dia hafal lancar. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Karena dia bilang, bukan tuan saya imam. Sekalinya keluar, ya. Nanti pulang mau maghrib, singgah di satu masjid, ternyata masjid itu tidak ada orang. Ya, dia lihat jam sudah masuk maghrib, dia pergi azan. Setelah azan, baru ada 4 perempuan masuk. Lama-lama tunggu tidak ada laki-laki. Bilang itu perempuan, tamak mi. Naganan jualan Qurannya, ini imam. Karena kau tak Quran nih. Quran kau imam. Nah karena kami kau imam antren nih. Apa jalan kata bemia? Pak, tiap makin tayang imam nah puna mengalibi. Antu imam antren puna mengalibi. Mayro nasiko Sabina. Sabina runa parutus nampak biasa ini mengalibi. Terpaksa ia imam. Imam sudah baca Fatihah selesai waladhdallin. Ternyata salah baca. Ia ambil qul a'udzu birabbin nas. Mestinya dulu qul a'udzu birabbil falaq, tapi dia ambil qul a'udzu birabbin nas. Nanti sadar baru mau ruku. Ruku dia mina baca subhana rabbil azim. Apa yang kena? Mate aja, mate. Beri sambungan dan sinampe. Mate aja. Sujud kan matong. Nah, tingnan mo na ba subhana rabbil ala? Kana bang mate. Apalah kubaca sinampe. Larangatin nandiyan si Karina Sayyidinai. Terbuka pintu dekat Pak Imam, di situ dia lari keluar. Nanti sampai di luar baru teriak, jamaah pasalamat ke kalian, muna kami salamat maanne. Kau meminjam bunda kurang yang surah-surah ya apa? Padahal kalau tidak bisa sebenarnya ulangi lagi kalau surah Nas, tidak ada persoalan. Karena itu baca surah sunnah. Jadi bunda tema baca saja kalau surah Nas, tidak ada persoalan. Cuma kadang kalau orang terbiasa pasti kaget-kaget ini alirabdir. Tapi itu tidak ada persoalan. Ya, baca saya kembali kalau surah Nas. Jadi apa-apa lagi Bapak Ibu sekalian, ya ini
Ya, diperbaiki bacaan. Yang terakhir, bagi tinta mengurangi mereka dengan Allah Ta'ala. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu. Ya, karena biasanya kalau kita salat Allahu Akbar, tema-tema apa dibaca Fatihah, hati sudah berusukan ke sana kemari. Ya, nampak baca Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wih, kayaknya sampai kondisi motor pun. Ar-Rahmanir Rahim. Jika parikantom kunjungnya ke dompet. Maliki Yaumiddin. Boy kunci. Sampai nanti sudah salah baru tahu di sini sampai. Kenapa? Hati yang perlu dibersihkan Bapak Ibu supaya hati kita bagus. Ya, makanya pesan saya Bapak Ibu, bagi sambayang tadi budi, temannya sambayang dari jamaah. Kudung kemasian nama sigi kabun nanti nanya mayri masigi kan. Ya, apalagi rencana orang tua kita haji saka insyaallah akan diluaskan ini musalla, diperlebar beberapa meter ke samping kanan ke kiri. Maka insya Allah semoga dengan luasnya sedikit musalla kita, maka semakin banyak datang berjamaah. Itu datang berjamaah Bapak Ibu pahalanya luar biasa Bapak Ibu sekalian. Apalagi azan, orang yang azan itu luar biasa. Selama ia azan panjang nafasnya azan, maka banyak juga dosanya berguguran. Maka semakin panjang azan itu, semakin banyak dosanya berguguran. Saya kasih contoh. Hayya 'alas shalah, maka banyak dosanya bergurau itu. Andaikan nisari kantong aja, rasi kantong. Ya, cuma pernah bodoh nak pasang, tetap pakai sambung-sambungin. Ya, bodoh nak pasang tak sambung-sambung. Hayya 'alas shalah, Allah. Ada telah sangat jawaban rawa. Itu hebatnya azan Bapak Ibu sekalian. Ya, azan itu nanti dikumpulkan di surga bersama Bilal bin Rabah. Makanya Bapak Ibu ya, perbaiki salat tadi. Hidup di dunia tidak lama bagi Ibu. Tidak lama hidup di dunia. Sebentar saja kita salat. 30 tahun umur tak, kalau puluh jadi tahun sambayang, tidak paling kurangi waktu kecil. 50 tahun kita umur, 50 tahun salat, belum dikurangi waktu kecil kita. Jadi senanti jadi sambayang, pun mati kita mau disambayang Bapak. Makanya dari sekarang masih bisa gerak, masih bisa jalan ke masjid, langkahkan kaki menuju ke masjid untuk salat Bapak Ibu. Ya, karena banyak juga orang itu, ya, dalam ngerti bang, tapi nak kaya bang. Biasa nak kata orang azan. Siapa itu asam? Sekamalai bahan aja sapi, nilangir. Ini dosa luar biasa ini kalau begini Bapak Ibu. Dapatkan aja bang biasa. Ya, bajikannya aja bang. Kau bengak bangin. Sekama tak rangno. Tulis kamu tak paratu. Jadi ramaikan masjid kita Bapak Ibu. Yang terakhir saya mau sampaikan Bapak Ibu. Generasi kita ini perlu dididik dengan baik. Makanya kalau mau anak-anak kita bagus, kasih pondok di pesantren. Itu salatnya terjaga, mengajinya terjaga. Kalaupun tidak bisa masuk pesantren, carikan sekolah yang mendidik akhlak. Karena kenapa? Ya, banyak sekarang orang pintar tapi akhlaknya tidak baik. Walaupun tidak terlalu pintar-pintar tapi akhlaknya bagus, itu luar biasa. Dan lebih bagus pintar dan akhlaknya baik. Kenapa negara kita hancur? Bukan karena orang pintar tidak ada, tapi karena orang pintar banyak, tapi akhlaknya tidak ada. Mudah-mudahan pemimpin yang terpilih nanti ini insya Allah membawa kita kepada mencintai Allah, mencintai masjid, mencintai sesama kita. Bukan pemimpin yang suka mengadu domba kita, ya, memanasi kita, ya. Tapi mudah-mudahan kita mendapatkan pemimpin itu. Makanya saya mau kasih doa oleh-oleh dari saya. Bundanya anak cepat mau disuruh pergi mengaji, cepat nanti kalau tamat mau pondok, dia sendiri yang bawa dirinya, mau ke pondok Pak, mau ke pondok Pak. Ya, ada bacaan itu dalam suratul Baqarah. Itu Nabi Adam Bapak Ibu waktu diciptakan, bukan langsung disuruh salat, bukan langsung disuruh haji, tidak. Tapi apa? Dikasih dulu ilmu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Ya, jadi ilmu yang penting. Coba kita cari surah Al-Baqarah, kalau tidak salah ayat 32 atau 31 kan di situ. Ya, di situ ada tertulis ayat qalu subhanaka la ilma lana
illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Itu diambil air segelas, baru dibacakan itu ayat, baru ditiupkan. Tetapi nanti dibaca pada hari Jumat saat khatib atau khutbah dibaca. Jadi yang bagus ini mengamalkan ibunya, karena bapaknya pergi salat, tidak mungkin bawa gelas. Ya, jadi ibu di rumah dengarkan khutbah sudah dibaca, ambil air segelas, buka Al-Quran kalau tidak bisa dihafal, surah Al-Baqarah 32 ya. Ada sudah ya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tiupkan masuk. Baru nanti kalau anak pulang minumkan, insyaallah anak itu apa yang dikatakan orang tuanya itu insyaallah akan turut itu. Akan turut. Saya itu buktikan Bapak Ibu. Nah, saya yang tua itu sekarang kelas 3 MTS, 1 tahun 2 bulan khatam 30 juz. Ini amalannya Bu. Cuma 1 tahun 3 bulan, alhamdulillah sudah dia khatamkan 30 juz. Jadi itu. Kalau tidak bisa diminumkan, karena ada juga anak-anak itu tenanero puna jenele begini balai, tidak mau dia minum kalau obat, maka ambil itu air kemudian campurkan bikin kue. Jadi pernah pergi ke Jawa, campurkan menjadi enak. Baru nanti kalau sudah masak makankan itu anak. Jadi, kalau tidak tahu bikin kue, karena ada juga itu perempuan tidak tahu bikin kue, masa air dia tahu. Juga pernah palu jenek mau ki. Nampak siapa di Baranjana? Silakan juta, hilangnya apa? Pompadanya 100 juta, masa air hangus. Ambil itu air kemudian kalau mau cuci beras, campurkan itu airnya. Baru cara mencuci beras itu kayak orang tawaf. Begitu caranya, tawaf. Insya Allah, coba lihat Bapak Ibu. Beras itu kalau sebelum dimasak keras luar biasa, tapi kalau sudah ada nasi lembek luar biasa. Maka niatkan di situ, ya Allah, lembekkan hatinya anakku seperti lembeknya ini nasi. Bagus itu anak tertina nabat. Senung-senungnya, luar biasa itu. Jadi baca itu, ya baca itu. Kemudian kalau anak Bapak Ibu sana benar, tidak bisa lagi diatur. Makanya kalau tidur anak bacakan itu ayat akhir surah Al-Imran. Jadi surah Al-Imran kalau pusat ayatnya, bacanya di situ, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tiupkan ke telinganya 5 kali 7 kali setiap malam itu Pak. Insyaallah anak nakal ada perubahan itu, karena hatinya dibimbing oleh Allah. Kalau tidak bisa ditutup telinganya, pegang dadanya, baru baca itu saku-saku. Baru niatkan, ya Allah, jadikan hatinya anakku seperti hatinya para nabi. Patuh anak itu, ya, itu bagus diamalkan Bapak Ibu. Ada perempuan tanya, Kak, bilang Ustaz, kalau anakku saya bagus tidak jangan banna, anjuban anak ibu ranengku, ya jangan cepat piuna, terpas bocor gini. Bilang Kak, tunggu dulu, bisa pikir, ada Pak, ada bu, ya sebentar tiup telinganya. Bilang apa atas bacaannya? Bilang begini, dengar baik-baik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya bilang bukan bercanda dia ini. Siapa tahu itu kan tojeng di sini. Itu terlampau membangun. Saya bilang Ibu, kalau suami yang bermasalah, tidak usah carikan jampi-jampi. Karena ada tuh suaminya bermasalah, carikan jampi-jampi. Akhirnya apa? Ni bawang ikan punero ko baji berat denno, punan bareken kopi campuran itu poci no. Ada. Tena naban nak berat nen tetapi TDC. Halo minum teh poci. Ada yang begini ya. Pantas ada sirkulat turun-turun semua orang di sini. Saya ingat tahu saya Bu, doakan saja Bu, doakan. Karena doa istri itu lebih hebat daripada doa orang tuanya suami kita. Lebih hebat doa istri itu. Ada suami sukses, lihat istrinya, pasti sering dia doakan. Tapi kalau ada suami yang tidak bisa sukses, pasti istrinya jarang dia doakan.
Makanya kalau mau suami hebat, istri yang berperan mendoakan suami. Makanya semakin banyak istri semakin bagus. Banyak yang doakan. Cocok nih Pak. Kenapa semangat? Tidak. Satu luar biasa itu kalau doa-doanya diterima. Luar biasa itu Bapak. Jadi inilah apa namanya amalan-amalan yang mungkin bisa kita lakukan. Intinya Bapak Ibu, perbaiki sholat walaupun banyak baca-baca, tapi kalau sambayan tak tenang apa haji tidak bisa makbul itu. Makanya intinya sholat. Insya Allah orang yang rajin sholat itu, apalagi berjamaah ke masjid, dijamin rezekinya itu. Karena Nabi mengatakan, ya yarfa'ullahu anhu dikal aish. Orang yang rajin ke masjid berjamaah, maka diangkat kesempitan hidupnya, selalu lapang, selalu merasa bahagia. Karena kenapa? Hatinya selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira Bapak Ibu demikian, mudah-mudahan ada manfaat berkahnya. Semoga hadirnya kita menjadi berkah, dan insya Allah mudah-mudahan jadi obat dan doa kita panjang umur, tahun depan masih bisa kita peringati kembali. Mari kita bersama-sama berdoa. Semoga Allah memberikan ridho dan berkahnya untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan ni'amahu wa yakadi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udu salam. Fahaina Rabbana bis salam wa lihna al-jannata darus salam. Allahumma ansur ikhwanana fi Rafa wa Gaza wa fi kulli makanin fi Palestin. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. آمين. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.